Ayo pilot datang. Sebuah pesawat jatuh di areal persawahan Kertawaluya, Karawang, Jawa Barat. Pesawat komersil yang berisi 5 orang tersebut sempat berputar-putar beberapa menit sebelum akhirnya mendarat darurat. 5 korban selamat langsung dibawa ke RSUD Tirta Mulia untuk mendapatkan perawatan. Warga yang berada di sekitaran lokasi langsung berdatangan untuk melihat dan mendekat pesawat yang jatuh. Menurut pilot pesawat, kecelakaan tersebut terjadi karena mengalami kerusakan pada mesin hingga terpaksa melakukan pendaratan darurat di persawahan. Bukan sedikit. Ada technical problem terkait dengan engine. Sebenarnya sudah kita cek terkait dengan alternate aerodrome yang paling dekat itu Halim. Tapi kita lihat untuk distance-nya nggak memungkinkan. Setelah Depok itu ada hujan, tapi bisa kita avoid. Setelah lewat dari poin baru situlah powernya loss. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Pemirsa, seorang ayah tewas dibunuh anak kandungnya di Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung. Pembunuhan ini dipicu ajakan orang tua pada pelaku mengerjakan kebun. Korban pembunuhan berusia 67 tahun ditemukan tergeletak tak bernyawa di ruang tamu rumahnya di Jalan Pandawa, Rajabasa, Bandar Lampung. Korban dianiaya anak kandung membuatnya tewas tanpa bisa diselamatkan warga. Kejadian berawal dari cekcok sepele hingga memanas dalam hitungan menit saja. Korban yang baru pulang dari kebun di pesisir barat dan berniat mengajak anaknya ikut kembali ke sana, namun ditolak. Namun tiba-tiba pelaku menyerang korban dengan senjata tajam. Nah, Bapak masuk ke dalam. Saya dengar Bapak mau ayo pulang ke gunung. Nggak mau kayaknya gitu. Pulang sama Bapak gitu. Terus dia masuk kamar, nggak tahu tuh. Terus dia dobrak pintunya, Bapak didorong. Bapak di kursi itu, nah itu kejadian akhirnya itu tadinya itu kayu. Nggak tahu itu pas darah mencerat itu baru sadar kalau itu ternyata golok. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Untuk pelaku, anak kandungnya sendiri, sementara ini masih dilakukan pengejaran oleh tim tekap kita. Karena kondisi si pelaku juga dalam membawa senjata tajam yang digunakan pada saat membunuh ayah kandungnya sendiri. Pelaku diburu polisi karena melarikan diri usai melakukan pembunuhan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah warga Desa Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat gempar. Diduga korban jadi korban pembunuhan oleh tetangganya sendiri. Warga Blok Tegal Krasa, Desa Krangkeng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, digegerkan dengan tewasnya seorang wanita Jumat siang. Korban ditemukan tewas mengenaskan bersimbah darah dengan luka tikam benda tajam di leher dan kepala bagian belakang. Saat kejadian, terduga pelaku pembunuhan yang tak lain tetangga korban tersebut sempat dipergoki warga lain tengah mencuci tangannya yang masih berlumuran darah. Warga pun segera mengamankan terduga pelaku. Petugas Inafis Satreskrim Polres Indramayu bersama Polsek Krangkeng yang dapat laporan segera olah tempat kejadian perkara. Petugas juga minta keterangan sejumlah saksi. Di lokasi turut ditemukan barang bukti pisau dan ponsel milik terduga pelaku. Kini pelaku telah diamankan. Sempat teriak sekali. Terus ditangkap kan tolong-tolongan, ada pembunuhan, tolong. Ya mungkin dikinin ya, mungkin ditusuk-tusuk. Sama apa itu, Bu? Pisau kayaknya. Suami korban yang tak terima istrinya ditemukan tewas secara sadis meminta petugas mengusut tuntas kasus pembunuhan keji tersebut. Dari pihak suami sendiri gimana nih, Pak? Ya otomatis saya nggak terima, Pak. Istilahnya kayak semacam kayak hewan dia. Oh gitu. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang, Indramayu untuk dilakukan autopsi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar melaporkan.
Pemirsa, 6 santri yang masih anak-anak tewas tenggelam di kolam bekas galian di Bangkalan, Jawa Timur. Ustadz yang berusaha menolong pun nyaris jadi korban. Tangis keluarga tak tertahan saat keluarga menjemput jenazah 6 santri di Puskesmas Jedih, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ke-6 santri yang menjadi korban tenggelam di kubangan air bekas galian C tersebut berasal dari Bangkalan, Sampang, serta Surabaya. Ironisnya mereka baru berusia 6 hingga 8 tahun dan masih duduk di bangku kelas 1 hingga kelas 3 SD. Usai diperiksa tim medis, jenazah para korban kemudian dibawa ke rumah duka. Sudah secara fisik itu sudah meninggal dengan tanda-tanda membiru semuanya, dari kukunya, kemudian kupingnya itu sudah mulai membesar, kemudian ini badannya itu lebam-lebam karena masuk ke dalam lumpur itu tadi. Sementara satu korban lainnya, seorang ustadz yang sempat berusaha menolong para korban, harus dirujuk ke RSUD Syarifah Ambamirato Ebuh, Bangkalan. Kondisinya melemah setelah sempat menjalani perawatan di puskesmas. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi Anyus melaporkan. Pemirsa, mobil tabrak sepeda motor gegara tanah galian drainase di Jalan Cigondewah, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu warga evakuasi truk yang terguling ke area sawah di Bangkalan, Jawa Timur. Sebuah mobil tiba-tiba oleng di Jalan Cigondewah, Bandung, Jawa Barat. Mobil langsung masuk ke jalur berlawanan dan menabrak pemotor. Akibatnya sepeda motor terjatuh dan perempuan yang jadi penumpangnya terjepit tiang pagar sebuah toko. Dari keterangan warga, mobil tersebut diduga oleng akibat gundukan tanah dari galian drainase yang tidak diberi tanda plang atau garis pengaman. Kondisi jalan yang sempit dan penerangan jalan umum yang kurang membuat galian tersebut terkadang tidak terlihat oleh pengendara. Posisinya gelap, bagian nggak ada pengaman, nggak ada misalnya pembatas untuk kiri lah ya. Jadi si mobil itu sebenarnya mobil itu pelan. Nah, ada motor. Usai kejadian, kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Belakangan dikabarkan satu orang meninggal dunia sementara rekannya patah tulang. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Banjir bandang menerjang di Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Usai banjir, warga pun bergotong royong membuka saluran air yang tersumbat. Ya Allah, ya Rabbi Sallallahu Muhammad. Itu tahanan besi nusi bapak ke bawah palit, ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi Sallallahu Muhammad, ya Allah. Banjir, ya di tukang di panai. Ya Allah. Kalau beki badak, ya Allah, itu jangkungnya, ya Allah. Banjir bandang menerjang di Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Air mengalir deras menerjang Kampung Cibojong dan Pasar Kaler di Desa Balewangi serta Kampung Barukai di Desa Cisurupan. Banjir masuk rumah warga hingga merendam perabotan. Allah, ya abdi di luhur, cing punten lah. Kalau jumpali kursi, ya Allah. Kumaha ieu abdi, ya Allah, ya Rabbi. Usai banjir surut, petugas kepolisian Polsek Cisurupan, anggota TNI, aparat desa setempat dan warga pun bergotong royong membuka saluran air yang tersumbat. Tim gabungan memastikan air dapat kembali mengalir serta membantu warga yang membutuhkan pertolongan. Petugas pun terus melakukan pemantauan di wilayah rawan banjir guna mengantisipasi potensi kejadian susulan. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin Anyus melaporkan.